Halo Sobat Sosek, dimanapun kalian berada, tetap jaga protokol kesehatan dan jangan lupa pakai masker dan tetap sehat selalu ya. Nah, di Takso episode 3 ini kita akan mendatangkan narasumber yang juga salah satu dari UKM Universitas Gadjah Mada, yaitu UKM Sepak Bola dan Futsal. Nah, sebelum kita mengulik lebih lanjut nih, baiknya kita perkenalan dulu dengan narasumber kita nih. Siapa sih narasumber kita? Nah, mungkin sebelum kenalan kita bisa copot masker dulu ya Mas ya. Oke, siap. Oke, kita copot masker dulu supaya kita lebih, karena kita udah 2 kali vaksin dan insya Allah lebih aman lah ya dibandingin sebelum vaksin gitu. Oke, mungkin aku kenalan dulu ya, karena kita di episode 3 kali ini tetap masih bersama saya, pembawa acara Muhammad Fadjir Rizky dari Departemen Sosek Angkatan 2020. Mungkin bisa kenalan dulu Mas. Oke, nama saya Fulki Almas Asalim. Saya dari Peternakan, Fakultas Peternakan Angkatan 2018. Oke, mungkin kita akan mulai lebih jauh tentang UKM Sepak Bola dan Futsal. Oke. Nah, kira-kira nih Mas, apa sih alasan Mas Fulki ini mendaftar UKM Sepak Bola dan Futsal ini? Apakah memang karena bakat? Apakah emang karena hobi? Apakah emang ya karena kebiasaan dulu anak-anak sering main bola gitu? Oke. Siapa tahu. Oke, jadi aku mungkin agak cerita ya panjang-panjang dikit lah ya. Apa. Awal mula saya ikut UKM itu sebenarnya karena jalur masuk saya ke UGM. Nah, saya tuh dulu masuk lewat jalur PPUB. Ya, jalur PPUB. Nah, singkat cerita, alhamdulillah saya sudah diterima. Terus ternyata di surat kontraknya itu ada tulisan kalau paling tidak harus aktif di UKM selama minimal 2 tahun dan harus berprestasi membela nama UGM di kancah nasional kalau nggak salah itu minimal. Tuh mau nggak mau kan akhirnya saya dari tahun pertama masuk di UGM udah masuk di UKM dan alhamdulillah waktu itu saya masuk ke UGM terus langsung ke UKM. Ketuanya UKM waktu itu juga anak peternakan angkatan 2016. Otomatis langsung kenal, dicari siapa yang namanya ini gitu. Udah langsung ditawarin buat jadi koor humas waktu itu. Ada di Maba ini, Maba ya? Maba ya, langsung koor. Ya sempat masih bingung dan ragu karena belum tahu kondisi UKM UGM itu seperti apa dan topoksi kerja seperti apa, tapi kan kita sama-sama belajar ya waktu itu. Ya, akhirnya saya menyetujui, alhamdulillah sampai sekarang saya masih bertahan di UKM. UKM Sepak Bola. Ya. Ini di UKM Sepak Bola ini sudah apa ya, istilahnya bertahan 3 tahun ya berarti kurang lebih ya? Iya, kurang lebih 3 tahun ini. Dan saat ini sedang menjabat sebagai alhamdulillah sekarang diamanai jadi ketua. Wah, keren sekali ini narasumber kita. Oke, mungkin tadi kan dari PBUB dan setelah ini terpaksa atau memang harus? Enggak terpaksa. Awalnya mungkin agak terpaksa, tapi lama-lama kayak enjoy aja. Enjoy aja. Jadi kalau mau KM kita awalnya terpaksa tapi harus enjoy gitu ya? Enggak harus. Malah sudah menemukan enjoy-nya. Udah menemukan enjoy-nya. Menemukan enjoy pada saat masuknya. Oke. Mungkin kan karena angkatan kami juga angkatan 2020 juga mengalami masa pandemi nih. Kira-kira kan masa pandemi itu UKM Sepak Bola ini gimana sih kegiatannya di masa pandemi dalam peralihan dari offline ke online ataupun bauran saat ini bauran itu kira-kira ada yang dihentikan nggak sih programnya atau jadi terhambat banget dan tidak bisa melakukan program itu gitu? Oke, mungkin aku nggak tahu posisi di UKM lain seperti apa, cuman aku mau jelasin di UKM ku sendiri ada beberapa kegiatan yang emang itu terhambat dengan adanya pandemi. Tapi kita nggak mau nih cuman terhambat gara-gara ini aja. Otomatis kan kita sebagai pengurus punya inovasi-inovasi lain buat menghadirkan UKM dengan istilahnya new style-nya waktu pandemi gitu kan Mas. Nah kita harus buat apa nih? Soalnya emang mau nggak mau turnamen selama pandemi kan kosong. Kita nggak ada latihan, terus kemudian nggak ada target buat juara juga. Otomatis kita kehilangan, ya bukan kehilangan. Jadi terjeda ya istilahnya. Teman-teman yang mau ikut ke UKM itu jumlahnya banyak. Kemarin kita open recruitment buat pemain plus pengurus aja udah hampir lebih dari 200-an. Nah kita juga gimana caranya buat menampung sebanyak ini orang yang minat dan bakatnya pengen dikembangkan. Nah ini harus kita atur nih, harus seperti apa di kondisi pandemi sekarang ini. Otomatis karena belum ada target tujuan turnamen apa, kita menyiapkannya dengan cara yang pertama kita coba kendalikan orang-orang di dalamnya termasuk pengurus dan pemain yang belum masuk itu
kita eratkan lagi. Nah, dengan cara apa? Yang pertama ya pengurus sering kumpul apa bareng, pemain bareng-bareng gitu. Nah, kalau yang pemain kita biasanya satuin lewat fun futsal. Fun futsal. Ya, walaupun belum resmi buat latihan tanpa pelatih, tapi dengan adanya fun futsal kan kayak menjaring, udah kelihatan nih siapa yang kira-kira jago-jago. punya yang sedikit jago, yang ya. skill individunya lumayan. Kalau dipoles sedikit nanti pelatihnya bisa ACC gitu kan. Setidaknya dari fun futsal itu kita udah nyicil lah ibaratnya. Udah dapat chemistry pemain buat main bareng teman-temannya, terus sering kumpul juga. Beda nanti kalau semisal tiba-tiba ada turnamen, kita persiapan lah dus gitu. Itu kan otomatis kayak jaraknya terlalu singkat gitu. Nah, apalagi dengan melihat kondisi sekarang emang bener-bener udah menghadirkan pemain-pemain yang baru gitu loh Mas. Otomatis yang kemarin senior udah selesai, terus kepotong pandemi, mereka lulus. Nah, sekarang new era. New eranya angkatan 18 ke bawah. Ya beberapa pemain senior yang sekarang ya angkatan 18 itu yang udah pernah main bareng yang sebelum-sebelumnya. Cuman yang sekarang ini bener-bener new era semua. Angkatan 19, 20, 21. Oke. Itu jadwal latihannya tuh misal sebelum pandemi itu berapa bulan, 1 bulan itu berapa kali, terus di masa pandemi itu apakah jadwal latihannya ini digantikan fun futsal tadi atau latihan mandiri atau lewat Zoom meeting gitu atau gimana gitu. Jadi kalau kemarin fun futsal kita memang targetnya 1 minggu sekali, cuman itu tetap kondisional juga. Kadang cuaca juga pengaruh penting ya, walaupun futsal indoor ya Mas. Tapi kan kadang teman-teman udah malas Nah, itu juga kadang pengaruh. Jadi tapi memang targetnya kemarin fun futsal 1 minggu sekali pasti ada gitu. Ya orang-orangnya yang ikut yang konsisten ya itu aja. Tapi bisa dibilang semakin lama semakin kesini nggak semakin turun. Ya pernah naik turun lah gitu untuk fun futsal. Kalau hari-hari biasanya sebelum pandemi kita biasanya mengadakan latihan sebelum ada turnamen yang deket-deket itu ya 1 minggu bisa 1 kali. Tapi kalau misal udah deket 3 bulan sebelum turnamen, biasanya ada turnamen-turnamen besar itu kayak Liga Mahasiswa, terus TUN FC, terus bahkan kalau sepak bola ada yang pernah ke Cina juga. Kalau yang futsal itu IUTM itu di Malaysia juga pernah. Nah, biasanya 3 bulan sebelum atau 2 bulan sebelum intensitas latihan itu tambah banyak. 1 minggu bisa 3 kali gitu. Apalagi kalau udah menjelang 1 bulan sebelum itu bisa ya intensitasnya lebih banyak sih Mas latihannya. Mau nggak mau sih kan. Iya betul karena persiapan buat lomba. Nah itu kira-kira persiapan buat lomba itu kira-kira tempatnya alat latihannya itu di mana, terus apakah universitas itu memfasilitasi nggak sih, kan sudah mendekati lomba terus meminjamkan dananya untuk disewa menyewa lapangan futsal itu kira-kira gimana? Alhamdulillah kalau urusan pinjam-meminjam dan soal dana kita aman ya? Ya aman. Bisa dibilang ya aman nggak aman sih Mas. Ada saat periodenya Mas ini aman, ada pernah yang kurang aman gitu. Tapi kalau kondisi sekarang alhamdulillah aman banget kalau soal dana gitu. Karena ya mungkin karena efek pandemi juga kan yang harusnya dananya itu buat peralihan turnamen dan segala macam itu bisa dialihkan surplus gitu ya. Bisa dialihkan buat pengadaan inventaris dan segala macam itu. Untuk peralatan semuanya alhamdulillah kita punya sendiri, jadi nggak pinjam dari pihak fakultas karena itu udah miliknya UKM. Cuman karena gelanggang sekarang nggak ada, bener-bener pengaruh juga sih ke kita. Karena kita dulu punya 2 sekretariatan. Sekretariatan yang satu tuh ada di gelanggang, biasanya itu ditempatin buat yang cewek-cewek. Nah, yang satunya lagi di Stadion Pancasila. Nah, sekarang semuanya dipindahin ke Stadion Pancasila. Jadi semua inventaris jadi masih situ semua ya? Ya, bahkan kita ada beberapa barang inventaris yang kita taruh di sekretariat UKM lain. Karena banyak banget ya. Nah, itu kan ikut lomba-lomba juga nih. Nah, itu kira-kira prestasi yang benar-benar wah banget yang kita yang mungkin UKM futsal itu nggak nyangka banget, itu ada nggak prestasi yang kalau prestasi belakangan terakhir emang 2019 mungkin ya Mas, karena setelah 2019 itu kan pandemi sampai sekarang. Nah, 2019 itu terakhir saya bukan mengikuti sih. Saya jadi panitia waktu itu. Nah, UGM FC yang bener-bener saya hafal waktu itu futsal putri. Futsal putri itu dapat juara di situ. Terus yang futsal putranya itu sampai semifinal. Ya, waktu itu perebutan juara 3 kalah, tapi ya sampai situ aja udah
Bangga gitu ya. Keren gitu Keren Mas, banget. hitungan nasional. Terus kalau yang di sepak bola itu juga udah banyak prestasinya juga, Piala Menpora. Terus sebenarnya 2019 itu masa-masa kejayaannya sepak bola karena ada 4 pemain asing. Pemain asing tuh yang pemain datangkan dari luar negeri, ya, exchange gitu kan. Ikut UKM tuh. Ikut UKM. Ada kalau nggak salah 4, 2 Jepang sama 2 Belanda. Nah, itu bener-bener harusnya emang jadi masa kejayaannya sepak bola UGM waktu itu. Cuman karena emang nggak tahu ya Mas, problematika antara antara akademik dengan UKM tuh bener-bener pengaruh banget gitu loh buat performa pemain. Kayak semisal harusnya hari ini ada pertandingan di lapangan ini gitu. Mesti ada aja yang harusnya pemain datang 20 orang, yang datang cuman 11. Bahkan pernah UGM main tuh cuman bersembilan apa bersepuluh, pokoknya nggak lengkap gitu loh. Karena emang tabrakan praktikum lah, responsi lah, terus kelas lah segala macem. Nah, mungkin problematikanya kemarin di situ. Coba aja kalau semisal semuanya pemain berangkat gitu, kemungkinan buat juara Masih ada lah ya. besar banget. Besar banget. Itu kalau yang dari luar itu gimana tuh? Responnya untuk ke UKM itu pasti mereka senang juga, dan sampai sekarang beberapa teman-teman itu masih tetap kontakkan sama mereka gitu. 2 orang dari Jepang itu, nah yang dari Jepang itu kemarin baru menyelesaikan studi akhir penelitiannya tentang organisasi yang ada di UGM. Dia meneliti tentang itu gitu. Terus yang 3 lainnya saya kurang paham, tapi yang saya ngerti bener tuh yang 1 orang dari Jepang itu. Oke. Nah itu mungkin apa ya, istilahnya kan ada kepengurusannya lah di UKM sepak bola dan futsal. Itu kira-kira ada nggak sih yang membedakan kepengurusan UKM sepak bola dan futsal ini dengan kepengurusan UKM yang lainnya, atau ada ya, atau sama aja atau gimana gitu? Untuk kepengurusan mungkin bisa dibilang sama ya Mas, cuman mungkin ada beberapa divisi yang membedakan. Kalau aku lihat di sini kayak misal Humas, PSDM, operasional itu kan kayak lumrah kan di semua UKM. Nah di UKM sepak bola dan futsal itu ada menurut saya 2 divisi yang bikin beda dari yang lain. Yang pertama ada divisi kajian strategis, sama yang satunya lagi itu ada divisi kerjasama dan alumni. Topoksi kerja dari divisi kerjasama dan alumni ya mereka ngurusin yang bagian berarti kalau event sponsorship sama ngurusin hubungan kita dengan alumni gitu. Terus kalau yang kajian strategis lebih ke apa ya, kalau sekarang program kerjanya kita punya podcast dan segala macam ya, nanti inovasi-inovasi itu kebanyakan dari kajian strategis. Kayak kalau di media itu litbang lah. Iya, benar banget. Keren juga. Udah mulai apa ya istilahnya, meramaikan media sosial lah ya. Ya benar. Mau gimana lagi juga ya, kondisi pandemi kayak gini, kita mau aksi ya bisanya cuma lewat sosial media juga kan. Betul ya. Nah itu mungkin kan tadi kan ada kata-kata media sponsorship nih. Nah kira-kira udah ada sponsor yang masuk belum Mas? Alhamdulillah kemarin sempat, karena kita kemarin baru mengadakan open tender juga. Open tender untuk jersey kita. Alhamdulillah udah masuk 5 tender. Nah kita bakal memproses itu karena yang bakal menang kan cuma 1 tender. Nah, terus juga kemarin sempat ada tawaran buat sponsorship dari, boleh disebut nama nggak ini? Boleh nggak apa-apa. Nah, kemarin ada sempat nawarin di DM Instagram dari Mitalk. Mitalk itu sempat mau bekerja sama dengan kita. Nah ini mungkin sedang kita tindak lanjuti bagaimana proses kerjasamanya dengan mereka. Ini lagi kita proses gitu. Jadi apa istilahnya kita open sponsorship lah ya buat perusahaan-perusahaan luar eksternal. Itu kira-kira yang menghubungkan itu universitas atau apakah emang orang luarnya pengen menghubungkan gitu ya? Kalau yang Mitalk itu dia menawarkan diri ya? Menawarkan ke kita untuk bekerja sama. Nah kita minta seperti apa dan mereka seperti apa itu saya juga belum tahu Thomas, karena sebelumnya memang belum ada. Setahu saya malah belum ada, mungkin udah ada cuman saya belum tahu ceritanya. Tapi kalau yang open tender kita memang setiap tahunnya mengadakan kayak gitu, open tender. Oke. Nah mungkin nih Mas kita ke open recruitment-nya nih. Open recruitment-nya tuh kira-kira tuh apa ya istilahnya, alurnya tuh gimana sih untuk apa ya mendaftar ke UKM sepak bola? Apakah ada syarat-syarat khususnya kah, atau apakah ada mahasiswa yang sebenarnya ya pengen ikut sepak bola hanya untuk melepaskan stres lah, atau kayak ya ada yang bakat, ada yang biasa aja, itu kira-kira gimana? Kalau open recruitment kita kebagi jadi 2 ya Mas, pengurus sama pemain. Nah kalau yang pengurus itu biasanya ada di
awal Januari sampai Februari mungkin, karena emang kepengurusan selesai di bulan Desember. Nanti mungkin setelah bulan Desember kita ada musyawarah besar untuk penentuan ketua baru. Nah, mungkin setelah itu baru nanti ada rekrutmen buat kepengurusan. Nah, nanti bagaimana caranya dilihat di Instagram kita di @bola_futsal_ugm. bola_futsal_ugm. Jangan lupa editor editin tolong. Kemudian kalau yang pemain itu kita juga 1 kali dalam 1 tahun pas di gelanggang Expo itu. Jadi kita malah sekalian ada pengurusnya juga. Kalau yang di di gelanggang Expo itu ada pemain, pengurus sama manajer. Itu. Berarti dalam 1 periode itu open recruitment-nya 2 kali berarti ya tadi yang di awal. Ya, ada 2 kali pengurus sama pemain itu. Pengurus sama pemain. Nah itu kira-kira kan kalau pas pandemi kan online lah ya otomatis ya operatnya. Itu kira-kira istilahnya wawancaranya tuh apa sih yang membedakan gitu ya kira-kira? Kalau dari sekarang yang sudah dikonsep sama teman-teman PSDM dan teman-temannya itu open recruitment kemarin yang pertama emang udah lewat gelanggang Expo itu kita tampung, dan ternyata kita nggak cuma menampung angkatan 21 karena sebelumnya angkatan 2020 pun belum sempat mengikuti seleksi gitu kan Mas. Otomatis kita yang periode sekarang menampung angkatan 2020 plus 2021 yang kemarin baru daftar. Yang pertama, rangkaian pertama itu emang itu pendaftaran di Galax. Setelah itu mereka mengikuti banyak fun futsal. Nah, terus kemarin dibagiin informasi terkait seleksi offline. Nah, rangkaian seleksi offline ini kebagi jadi 3, ada futsal putra, futsal putri, sama sepak bola. Nah, dari semua rangkaian itu diawali dengan first gathering. Kemarin tanggal berapa ya? Baru aja kok kemarin, kalau nggak salah tanggal 18. 18 itu first gate. Nah, di first gate-nya itu kita mempertemukan antara semua pemain yang bakal ikut seleksi, terus pelatih yang bakal menyeleksi mereka, sama pengurus yang emang bakal hadir waktu seleksi offline itu loh. Kita kenalan bareng lah istilahnya biar pada ngerti kayak misal background dari pelatih seperti apa, pengalaman pelatih seperti apa. Jadi kayak teman-teman ini udah tahu kira-kira gambaran pelatih besok waktu seleksi ini pemain tipe-tipe yang pemain kayak gimana sih yang bakal dicari sama pelatih gitu. Nah, mungkin itu. Nah, setelah first gathering itu rencana hari ini tanggal 19 sama 20 besok bakal ada seleksi offline futsal putra. Nah, kalau yang futsal putri emang dari tahun ke tahun itu seleksinya bukan yang seleksi hari ini datang nanti saat seleksi itu, tapi lebih ke seleksi alam. Seleksi alam. Yang mau mengikuti berarti ya, karena walaupun kamu udah seleksi di awal nanti tetap ikut seleksi alam gitu loh Mas. Ada yang konsisten, ada yang nggak konsisten, itu kan namanya seleksi alam kan Mas. Terus melihat jumlah kuantitas di futsal putri emang nggak serame futsal putra dan sepak bola kan, jadi ya emang di situ seleksi alam yang berbicara. Siapa yang betah di situ ya itu yang bertahan. Nah itu Mas, kira-kira pelatihnya itu didatangkan dari mana sih pelatih gitu? Kalau pelatih sekarang kalau pelatih yang sepak bola emang udah dari dulu, Pak Didik ya. Pak Didik. Kalau yang sekarang pelatih ada 3 pelatih. Mas Deka itu pelatih futsal putri, Pak Didik Basuki itu dari sepak bola, sama Mas Agustinus Mas Adi itu pelatih futsal putra. Nah, untuk Mas Adi sendiri, Mas Adi itu alumni UGM juga. Ya, terus kemudian Pak Didik ya hampir kedua pelatih alumni UGM, cuma Mas Deka yang bukan alumni UGM. Tapi itu apakah itu dari lembaga atau emang dia punya profesionalitas saja di sepak bola gitu? Oh ya, karena memang kita rasa dari pembina dan pengurus pelatih itu masuk kriteria untuk melatih di tim UGM gitu loh Mas. Karena kalau bisa dibilang ada salah satu pelatih, ya mungkin teman-teman yang lihat ini udah tahu juga, kalau yang expert di futsal ya, salah satu pelatih dari kita itu pernah melatih timnas Indonesia, jadi asisten coach, pelatih timnas U20 waktu itu. Itu makanya ya kalau dibilang termasuknya pelatih top lah. Pelatih top semua lah gitu. Nah, misalnya nih di UGM nih, kira-kira sering nggak sih tanding sama UKM dari universitas lain, misal UNY gitu? Oh, dalam turnamen atau non turnamen? Non turnamen gitu. Non turnamen jarang ya? Ya kalau mendekati turnamen sih Mas, baru nanti sparring sama mana gitu. Tapi kalau
Yang sekarang kita lebih ke fun Fun futsal futsal gitu. aja ya. Rencana memang kita bakal ada ngadain trofeo. Trofeo itu kita menggunakan kayak turnamen invitation cuman beberapa universitas aja buat Iya, ikut iya. gitu loh. Nah, kita tetap ngeliat besok bakal jalan apa enggak. Soalnya ya kita lihat besok lah. Iya, oke. Berarti ada rencana bakal ada Ada kayak gitu rencana. ya. Ini kalau misalnya apa dari universitas-universitas yang ada di Jogja nih kira-kira yang benar-benar apa ya kuat gitu ya, bisa anggap tim kuat tuh ada nggak sih? Tim kuat futsal apa ini kan ada futsal putra putri sepak bola. Ya mungkin yang putra aja deh, sepak bola sama futsal. Gitu, Kalau yang universitas. kedua futsal putra sepak bola ya tetap fakultas tetangga kita. Fakultas tetangga kita. UNY UNY, itu emang pemainnya udah ngeri-ngeri. Yang apa ya fakultas olahraga itu ya berarti FK. ya? FK. Ya. Kalau rival terberat di Jogja ya mungkin masih UNY sih. Masih Mas. UNY ya, Masih berarti. UNY, belum ada lagi. Oke, mungkin untuk apa ya selain tadi udah dijelaskan ya dari alasan kenapa mau masuk KM, itu KM futsal bola, terus jadwal latihan. Nah, mungkin apa ya ada suka dukanya nggak sih di UKM sepak bola futsal ini, apalagi ada peralihan dari offline ke online ya, itu mesti kan ada. Jujur kalau suka duka karena saya ini terlalu banyak berutang sama UKM juga. Dengan kondisi saya yang waktu itu masuk lewat jalur PBUB, otomatis kan saya harus berprestasi dan aktif dalam UKM kan Mas. Nah saya itu dulu waktu masuk UGM seleksi dalam posisi masih cedera, bahkan nggak bisa ikut turnamen banyak. Saya baru ikut turnamen itu sekali dalam umur hidup saya di UGM. Waduh, kamu. Karena emang waktu itu saya masuk masih cedera, terus habis itu tahun kedua saya operasi, saya 1 tahun break nggak ngapa-ngapain. Kemudian tahun ketiga kemarin 2020 atau 2020 awal itu sempat ngikutin pertama kali turnamen yang saya membela atas nama UGM. Itu bener-bener yang ya penantian begitu lama, saya sembuh Akhirnya dari main. sakit gitu, akhirnya main juga, termasuk yang kayak ya walaupun menit bermainnya masih dikit kan, karena ya itu rada Pengaruh juga ya, greges mental gitu ya. loh Mas, kayak wah akhirnya bangga banget aku bisa main bela nama UGM. Ya gitu sih mungkin suka dukanya. Kalau sukanya banyak Mas, ya kumpul bareng teman, latihan gitu, mau di dalam di luar lapangan, apalagi sekarang aku ngelihat pengurus-pengurus yang sekarang tuh ya nggak cuman dalam apa namanya punya kepentingan aja gitu loh Mas dalam UKM, tapi kita tetap sosialisasi di luar UKM pun kita tetap jalan gitu loh. Nah itu yang bikin kayak aku betah aja di UKM itu karena itu otomatis ya banyaklah manfaat yang tak dapetin dari UKM, relasi, kerja sama alumni juga, alumni, terus banyak kenal senior dulu, dapat cerita-cerita tentang ya banyak banget lah Mas yang suka di UKM gitu. Itu kalau boleh tahu nih apa dulu cederanya cedera apa sih Mas? Oh aku ACL. Apa itu? Apa lutut. Oh lutut. Itu Lama ya, teman saya putus juga ACL. iya. Teman saya. Aku operasi terus penyembuhan. Itu penyembuhan hampir tahun. setahun kan? Setahun. Iya. Berat sih itu. Syaraf nih yang putus kalau nggak salah ya? Bukan saraf, lebih ke otot. Otot. Otot yang nyambungin antara tulang bawah sama tulang atas di kaki, di lututnya dulu. Itu putus bagian depannya. Anterior cruciate apa itu? Cruciate ligamen. Oh ligamen ya. Ligamen ya. Mungkin mungkin selanjutnya privasi lah ya. Privasi. Oke. Mungkin terakhir nih dari Mas Fulki nih, kira-kira ada nggak sih kesan-pesan buat UKM sepak bola dan para penonton nih dari Sobat Sosek nih, kira-kira ada nggak sih pesan-pesannya gitu? Kesan-pesannya, pesan mungkin ya, Iya, pesan, teman-teman. Teman-teman yang ada di fakultas nih kalau bisa memanfaatkan waktunya sebaik mungkin saat kalian kuliah, karena kalau kalian kuliah nggak ngapa-ngapain menurut aku bener-bener rugi banget lah. Paling enggak ya kalau kalian nggak ber-UKM, kalian aktif di kampus. Kalau misal kalian nggak mau aktif di kampus, ya kalian aktif di maksudnya di kampus tuh di fakultas. Kalau misal kalian nggak mau di fakultas atau pingin lebih dari fakultas, ya kalian coba ber-UKM atau yang organisasi ekstra lainnya. Karena menurut aku bekal di situ lumayan, ya nggak lumayan, udah banyak banget yang bisa kita ambil, termasuk kayak
Saya dulu termasuknya nggak bisa yang public speaking gitu loh, Mas. Terus akhirnya ya lama-kelamaan mau nggak mau gitu ya, kan. berdinamika terus kan ya. Berdinamika, gimana cara ngobrol sama orang, terus gimana cara mengatur orang segini banyaknya, gimana gitu. Ya akhirnya aku mendapatkan itu gitu, dan nggak cuman itu aja, masih banyak yang bisa kita dapetin. Ya jangan ragu dan jangan malu dan jangan takut buat ikut dan aktif serta ikut organisasi gitu. Wah, itu pesan dari Mas Fulki ya. Jangan lupa untuk aktif organisasi di dalam Ya, kampus benar. karena nanti kalian merugi di masa yang akan datang. Oke, mungkin kita sudah pertanyaan terakhir tadi, mungkin kita tutup ini Mas atau Talkshow episode 3 kali ini, dan sampai jumpa di Talkshow yang akan datang apabila ada ya. See you, dadah.